Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ahmadi, NIM 210301502169, kelas PJKRJ. Baik, di sini saya akan mempresentasikan secara online PowerPoint yang saya buat, yakni bab 3 prinsip-prinsip dasar pencegahan, perawatan, penanganan cedera olahraga. Tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini kita mampu mengerti dan memahami tentang prinsip-prinsip dasar penanggulangan dan perawatan cedera olahraga. Agenda style: segera setelah terjadi cedera 0 sampai dengan 36 jam. 36 jam setelah cedera jika bagian yang cedera dapat digunakan dan hampir normal. Jika bagian yang cedera sudah sembuh dan latihan dapat dimulai. Prinsip penanganan cedera olahraga. Prinsip dasar pencegahan cedera olahraga. Pencegahan itu bisa diupayakan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Sebelum melakukan kegiatan olahraga, seorang perlu mengetahui status kesehatan dirinya dengan jalan mengadakan pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan tersebut dipertimbangkan untuk menentukan apakah seseorang bisa ikut dalam aktivitas olahraga atau tidak. Pemeriksaan kesehatan sangat mutlak diperlukan bagi mereka yang berusia 40 tahun. Banyak terjadi kecelakaan berakibat fatal pada pertandingan atau perlombaan olahraga yang diikuti oleh orang-orang yang mencapai usia lebih dari 40 tahun. 2. Pengaturan makan. Sumber kalori yang kita gunakan berasal dari karbohidrat. Jumlah kalori yang dibutuhkan tergantung dari berat ringannya aktivitas yang dilakukan. Keadaan gizi untuk orang biasa yang tidak melakukan aktivitas berat cukup dengan 2.500 kalori, sedangkan bagi atlet yang berlatih keras memerlukan kira-kira sebesar 4.000 kalori. Komposisi makanan yang baik adalah makanan dengan perbandingan protein 10-20%, karbohidrat 50-55% dan lemak 30-35%. Pengaturan istirahat. Lelah adalah reaksi fisiologis yang diberikan tubuh agar beristirahat. Orang yang mengalami kelelahan biasanya tidak dapat berpikir dengan benar. Otot-otot menjadi lemah, daya tahan tubuh secara umum menurun, koordinasi gerak kurang baik, sehingga kemungkinan seorang mengalami cedera terbuka lebar. Latihan peningkatan keterampilan. Fungsi utama dari latihan agar tubuh mampu mengerahkan tenaga untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Dengan latihan, organ tubuh setelah pusat susunan syaraf yaitu otak mengadakan penyesuaian terhadap beban kerja yang lebih berat sehingga mengalami merupakan faktor yang sangat penting untuk mengurangi keseimbangan sesuai intensitas latihannya. Peningkatan keterampilan. Peristiwa cedera seringkali terjadi karena keadaan lapangan tidak memenuhi persyaratan. Bagi lapangan yang berlubang dan tidak kemungkinan terjadi cedera. Pengaturan istirahat. Lelah adalah reaksi fisiologi yang diberikan tubuh agar beristirahat. Orang yang mengalami kesalahan biasanya tidak dapat berpikir dengan benar. Otot-otot menjadi lemah, daya tahan tubuh secara umum menurun, koordinasi gerak kurang baik, sehingga kemungkinan seorang mengalami cedera. Selanjutnya itu istirahat. Segera istirahatkan bagian yang cedera. Tujuannya adalah untuk mencegah bertambah parahnya cedera dan mengurangi pendarahan ke arah cedera. Waktu istirahat tergantung pada berat aliran darah ringannya cedera. Bila terjadi cedera di tungkai, gunakan
kruk untuk menghindari tumpuan pada tungkai yang cedera, dan untuk cedera lengan gunakan splint. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.